I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi hari ini kita akan mengenal tentang apa itu sistem reproduksi pada hewan dan juga tumbuhan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yang pertama adalah kaitan reproduksi dan kelangsungan hidup dari suatu organisme, kemudian macam-macam reproduksi, reproduksi pada tumbuhan, dan yang terakhir adalah reproduksi pada hewan. Oke. Kaitan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Reproduksi sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu organisme. Berkaitan dengan reproduksi dikenal istilah tingkat reproduksi. Beberapa organisme memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi, sedangkan beberapa organisme yang lain tingkat reproduksinya bisa sangat rendah. Suatu organisme dengan tingkat reproduksi tinggi dapat menghasilkan banyak keturunan dalam satu kali masa reproduksi dan jarak antara dua masa reproduksi relatif pendek. Organisme dengan tingkat reproduksi tinggi contohnya adalah ayam kampung, kucing, tikus, dan juga hewan-hewan yang lain. Kemudian, suatu organisme yang tingkat reproduksi rendah dalam satu kali masa reproduksi hanya dapat menghasilkan satu atau dua keturunan. Kemudian jarak di antara masa reproduksi yang satu itu relatif lama. Organisme dengan tingkat reproduksi rendah contohnya adalah kerbau dan sapi, serta gajah. Paus biru termasuk juga ya di situ. Organisme yang tingkat reproduksinya itu rendah lebih mudah terancam kepunahan daripada organisme yang tingkat reproduksinya tinggi. Tingkat reproduksi suatu organisme itu bisa menentukan kelangsungan hidup dari organisme tersebut. Kemudian organisme yang tingkat reproduksinya rendah lebih mudah terancam kepunahan daripada organisme yang tingkat reproduksinya tinggi. Beberapa hewan dan tumbuhan di Indonesia dan dunia sekarang terancam kepunahan. Contohnya adalah kantong semar, kemudian bunga rafflesia, bunga edelweiss, bunga bangkai, dan pohon damar. Kemudian untuk hewan yang terancam punah adalah kijang, kemudian orangutan, badak Jawa, panda, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut terancam punah karena tingkat reproduksinya yang rendah, ditambah dengan perburuan yang dilakukan oleh manusia, sehingga menambah percepatan dari kepunahan tersebut. Ya, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah macam-macam reproduksi. Reproduksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara vegetatif atau tidak melalui proses perkawinan, atau tidak melalui proses bertemunya dua sel kelamin jantan dan betina. Kemudian yang kedua adalah reproduksi generatif atau secara seksual atau secara kawin. Pada vegetatif, yang berperan hanya satu induk. Individu baru yang terjadi sebagai hasil reproduksi vegetatif itu berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Dalam reproduksi vegetatif tidak terjadi penggabungan sifat dua induk. Oleh karena itu, sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Reproduksi vegetatif dapat terjadi dengan bermacam-macam cara, antara lain dengan membelah diri, tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragi atau stolon, dan juga tunas liar atau tunas adventif. Nah, ini adalah diagram dari reproduksi secara vegetatif.
Individu A kemudian menghasilkan individu B akan menghasilkan individu C dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada pertemuan dua induk, jadi hanya satu individu saja. Jadi bagian tubuh induknya itu nanti akan membelah atau memecah sehingga menimbulkan individu yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah reproduksi generatif itu melibatkan peranan induk betina dan induk jantan. Terjadinya individu baru itu akan dimulai dengan bertemunya dan meleburnya antara gamet atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, seperti reproduksi pada manusia kemarin. Proses peleburan gamet jantan dan betina disebut fertilisasi atau pembuahan. Sifat individu baru hasil perkembangan generatif merupakan campuran dari kedua induknya. Misalnya, individu A dan individu B nanti akan menghasilkan individu C, kemudian individu C nanti akan melakukan fertilisasi juga dengan si individu D, menghasilkan individu F, dan seterusnya. Jadi, ada pertemuan antara dua induk, yaitu jantan dan betina. Selanjutnya kita ke reproduksi pada tumbuhan. Untuk reproduksi pada tumbuhan, kita akan membahas yang pertama adalah tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji. Untuk lumut, terjadi metagenesis, yaitu pergiliran antara reproduksi vegetatif dan generatif, yang membentuk generasi vegetatif atau generasi aseksual dan generasi generatif atau generasi seksual. Generasi generatif atau gametofit menghasilkan gamet atau sel-sel kelamin, sedangkan generasi vegetatif atau sporofit menghasilkan spora. Pertama-tama prosesnya adalah spora nanti akan menjadi protonema. Protonema ini akan menjadi lumut yang akan membentuk gametofit, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium akan berkembang menjadi sel telur, sedangkan antheridium akan menjadi spermatozoid. Kemudian akan menjadi zigot. Zigot ini akan menjadi sporogonium atau sporofit, kemudian akan berkembang lagi menjadi spora. Demikian proses ini berlangsung terus-menerus, ya, dari spora, kemudian menjadi protonema lagi, sampai ke spora, kemudian terus berlanjut prosesnya. Selanjutnya adalah reproduksi tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku juga terjadi metagenesis. Jadi pada tumbuhan paku juga terdapat bermacam generasi, yaitu generasi sporofit yang akan menghasilkan spora dan generasi gametofit yang akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Prosesnya adalah spora, kemudian akan menjadi protalium atau gametofit, selanjutnya akan menjadi archegonium dan antheridium. Archegonium berkembang menjadi sel telur, sedangkan antheridium akan menjadi spermatozoid, kemudian akan menjadi zigot, menjadi paku muda, paku dewasa, dan menjadi sporofit atau spora. Jadi proses pada tumbuhan paku ini sedikit lebih panjang daripada pada tumbuhan lumut. Oke, next. Tumbuhan berbiji. Yang pertama adalah vegetatif. Vegetatif pada tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif yang terjadi secara alami atau dia tanpa campur tangan manusia. Sedangkan reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Misalnya rhizom, geragi, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan juga tunas. Reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia, misalnya stek, mencangkok, dan merunduk. Keuntungan vegetatif buatan antara lain, yang pertama dapat dihasilkan tumbuhan dengan kualitas sesuai keinginan kalian.
lebih cepat menghasilkan buah. Yang ketiga, tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa menunggu tumbuhan itu berbuah lebih dulu. Seperti yang kita tahu, untuk menanam suatu tumbuhan, cara sederhana adalah kita mengambil bijinya kemudian kita tanam, dan biji itu berasal dari buah. Maka pada reproduksi vegetatif buatan tidak harus menunggu ada buahnya dulu baru bisa menanam tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Kerugiannya, yang pertama adalah tanaman yang dikembangkan dengan stek atau cangkok mempunyai sistem perakaran yang tidak sekuat tanaman yang dikembangbiakan dengan biji. Individu baru hasil reproduksi vegetatif tidak sebanyak hasil reproduksi generatif. Pemotongan cabang yang terlalu banyak untuk cangkok atau menyambung akan menyebabkan tanaman induk menderita. Jadi tidak bisa sebanyak tidak bisa sebanyak jika menggunakan tanaman yang reproduksinya secara generatif atau menggunakan biji ya. Vegetatif alami. Yang pertama adalah rhizome. Rhizome atau akar rimpang sebenarnya adalah akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rhizome antara lain ditemukan pada tanaman lengkuas, kunyit, sansevieria, dan temulawak. Geragih atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah arbei, serta tumbuhan teki. Kalau arbei tumbuh menjalar di atas tanah, tapi kalau teki, geragi tumbuh di bawah permukaan tanah. Next, tunas adventip. Tunas adventip adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun. Contoh tumbuhan yang menggunakan tunas adventip adalah cucur bebek, kesemek, dan sukun. Umbi lapis. Umbi lapis adalah tunas yang mengalami modifikasi, terdiri atas batang yang sangat pendek, dibungkus oleh daun-daun yang berdaging, dan menyerupai sisik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanamannya adalah dahlia dan juga ketela pohon ya, kira-kira. Tunas. Tunas yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Contohnya adalah pisang dan juga bambu. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya itu menggembung membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan gembili. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada pohon atau buah-buahan, misalnya mangga, jambu air, dan juga rambutan. Nah, ini contoh dari cangkok. Merunduk. Cara perkembangbiakan merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah, kemudian cabang yang dibelokkan itu akan ditimbun dengan tanah. Nah, dari hasil timbunan itu nanti akan tumbuh akar, kemudian setelah cukup kuat, itu bisa dipotong dan akan menjadi individu baru. Nah, ini contohnya ya. Ketika sudah tumbuh akar, dia bisa dipotong dari induknya sehingga dia menjadi tanaman yang terpisah.
Kemudian untuk memperbaiki kualitas tanaman, misalnya menghasilkan tanaman yang berbunga banyak dan warna-warni atau menghasilkan tanaman yang berbuah manis, kalian dapat melakukan berbagai upaya. Upaya yang paling dikenal adalah menempel atau okulasi dan mengenten atau menyambung. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Nah, ini adalah okulasi atau menempel. Jadi ada tunas dari tanaman lain, misalnya tunas tanaman yang berbunga banyak, nanti akan ditempelkan kepada tanaman yang memiliki sifat kuat, sehingga terjadilah penggabungan dua tanaman, yaitu yang pertama tanaman yang berbunga banyak tapi tidak kuat, digabungkan dengan tanaman yang memiliki akar yang kuat tapi bunganya tidak banyak, jadi akan bergabung di situ, ditempel. Kemudian beberapa saat dia akan sudah bisa bergabung dengan tanaman yang ditempelinya. Nah, kemudian tujuan mengenten sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua tanaman untuk mendapatkan tanaman baru yang mutunya lebih baik. Nah, kalau mengenten ini batangnya yang disambung, yang disambungkan atau ditempelkan. Menempelkan batang. Kalau pada okulasi atau menyambung, dia bagian mata tunas dari tanamannya yang disambungkan, ya, jadi tidak batangnya. Oke, next. Perkembangbiakan atau reproduksi secara generatif pada tumbuhan, yaitu melibatkan dua proses, yaitu penyerbukan dan diikuti dengan pembuahan. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, penyerbukan dapat dibedakan menjadi autogami, ketonogami, allogami, dan bastar. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan bantuan angin. Anemogami ya, dengan bantuan angin. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Dan antropogami merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, ini contohnya ya. Nah, next. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, penyerbukan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Jika terjadinya penyerbukan pada saat bunga masih kuncup, disebut kleistogami. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putik itu berasal dari benang sari bunga lain dalam satu tanaman. Jadi kan dalam satu tanaman itu ada beberapa bunga tuh. Nah, tapi kalau misalnya bunga A itu serbuk sarinya jatuh ke putik bunga B, maka itu dinamakan penyerbukan tetangga karena masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami. Terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain. Jadi beda pohon dia, tapi masih dalam satu spesies. Misalnya bunga sepatu warna merah, kan ada banyak tanaman tuh bunga sepatu warna merah di satu tempat. Jadi jika mereka benang sarinya jatuh ke putik tanaman atau bunga lain yang uh, berbeda berbeda tanaman tapi masih dalam satu jenis, maka itu dinamakan sebagai penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Misalnya bunga mangga mana lagi diserbuki bunga mangga golek. Nah, kira-kira seperti itu. Atau bisa juga bunga ini serbuk sari bunga
mawar warna merah diserbuki oleh bunga mawar warna pink misalnya atau warna putih, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan menghasilkan varietas yang berbeda pula, tapi masih dalam satu jenis tanaman, masih dalam satu jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan mawar, kira-kira seperti itu. Jelas ya untuk penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar A adalah penyerbukan sendiri, B adalah penyerbukan tetangga, C adalah penyerbukan silang, dan D adalah penyerbukan bastar. Kemudian, pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Pembuahan pada angiospermae berlangsung dalam ruang bakal biji. Peristiwa dua kali pembuahan pada angiospermae atau tumbuhan berbiji disebut pembuahan ganda. Pembuahan pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal. Inti sebuk sari gimnospermae membuahi sel telur yang akan menghasilkan individu baru. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Sekian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.